Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Chandra, NIM 220 10 157, kelas MJ 404, Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Rekaman ini sengaja kita buat untuk memenuhi ujian akhir semester di Fakultas Universitas Siber Asia. Rekaman yang akan saya rekam yaitu saya akan merekam tugas 2 yang lalu yang berjudul 56% pegawai Citibank Indonesia perempuan. Adapun Citibank juga bekerja giat untuk memberikan kontribusi penting dalam sosial kemasyarakatan citizenship yang menjangkau berbagai lapisan komunitas yang membutuhkan. Di bawah payung Citi Peduli dan Berkarya, Citibank memiliki misi untuk memungkinkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi bagi para penerima manfaat. Citibank ini sendiri berdiri sejak tahun 1998. CitiPK telah memfokuskan kegiatan corporate social responsibility, yaitu dalam kurung CRS, yang dikenal sebagai pilar inklusi keuangan, financial inclusion. Latar belakang tentang Citibank ini adalah Citibank Indonesia menurut Batara Sianturi mengungkapkan setiap orang bisa menjadi terbaik di Citibank, baik laki-laki maupun perempuan dari latar belakang apapun memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan menjadi yang terbaik. Kesempatannya pun tak terbatas pada ranah nasional saja, tetapi juga ranah internasional. Kemudian daripada rumus masalah yang ada di Citibank, yaitu jika dilihat dari komposisi karyawannya, perempuan terlihat lebih mendominasi di Citibank dibandingkan dengan laki-laki hingga akhir 2020. Karyawan perempuan Citibank tercatat mencapai 56,2% dari total karyawan, lebih banyak dibandingkan dari laki-laki yang mencapai hanya 43,8%. Tujuan penelitian ini adalah suatu penelitian yang memerlukan bahan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi, termasuk dalam penelitian meneguhkan komitmennya terhadap nilai keberagaman dan inklusi sosial. Inklusi merupakan sesuatu yang tidak identik dengan Indonesia, juga menjadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman membangun Indonesia yang lebih baik. Adapun pembahasan dari rekaman ini adalah, yang pertama adalah produk Citibank. Produk Citibank ini adalah yang pertama yaitu rekening dan deposito. Citibank Indonesia mengerti kebutuhan perbankan yang ada dengan pilihan mata uang yang diberikan, dapat memilih rekening bank yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Adapun layanan rekening dan deposito ini adalah, yang pertama, A. Rekening giro, salah satu rangkaian produk dasar perbankan yang ditawarkan Citibank adalah rekening giro.
Guna rekening giro ini untuk transaksi keuangan sehari-hari dengan aman dan nyaman. Yang B, rekening tabungan. Citibank menawarkan rekening tabungan yang tidak hanya akan membantu Anda menabung tetapi memungkinkan Anda mengelola uang Anda dengan mudah. Kemudian yang C adalah tabungan reguler. Tabungan reguler ini ada berapa bagian. Poin pertama yaitu merupakan rekening tabungan reguler untuk nasabah. Yang kedua, poin kedua, untuk nasabah individual dan dapat dibuka untuk rekening bersama. Poin ketiga, tersedia dalam mata uang rupiah yaitu IDR dan 9 mata uang asing lainnya yaitu USD, AUD, GBP dan NZD, Euro, CAD, JPY, HKD, SKD singkatan. Yang poin keempat yaitu mendapatkan bunga yang besarnya sebagai berikut. Rupiah yaitu IDR yang biasa kita kenal dengan 0,15% per tahun. Kemudian yang kedua, mata uang lainnya yaitu 0,0% per tahun. Poin yang kelima yaitu nasabah dapat menarik, menyimpan dan mempertahankan dana dengan fleksibel. Poin yang keenam yaitu terhubung dengan kartu kredit card. Yang ke-D yaitu masih bagian deposito, rekening dan deposito itu sendiri. Yang D, time deposito. Citibank Indonesia menawarkan rekening deposito dengan bunga deposito yang kompetitif agar Anda dapat mengembangkan tabungan Anda. Time deposito merupakan deposito berjangka yang tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu global rekening. Global rekening yaitu yang A, pindah rekening. Jika saat ini Anda adalah nasabah Citibank, Anda dapat menggunakan fasilitas Global Support Center yang ada di wilayah Anda untuk membantu mengatur pembukaan rekening di Indonesia sebelum Anda pindah ke Indonesia. Dengan singkat. Yang B, berpergian ke luar negeri. Di Citibank kami ingin membantu Anda menikmati setiap menit dari perjalanan Anda, memanfaatkan keuntungan dari kehadiran Citibank secara global dengan mendatangi cabang-cabang Citibank di seluruh dunia, ATM Citibank, International Support Service, termasuk juga Citiworld Privilege. Yang C, pindah ke negara lain. Pindah ke negara lain merupakan sebuah petualangan yang menantang sekaligus penuh tuntutan. Jika di negara tujuan Anda terdapat jaringan Citibank, kami dapat membantu proses transisi dan perpindahan Anda menjadi lebih mudah. Global Support Center tim kami dapat membantu menghubungi Anda dengan cabang kami di negara yang Anda tuju. Yang D yaitu tinggal di luar negeri. Di Citibank kami memahami kebutuhan personal yang ada ketika tinggal dan bekerja di luar negeri. Kemudian yang E, mengelola akun global saya. Sebagai warga negara yang global, Anda mungkin harus melakukan transfer dana kepada keluarga atau teman di seluruh penjuru dunia, atau mungkin Anda ingin menggunakan manfaat dari peluang global. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu Citibank Debit Card. Kartu debit Citibank menghadirkan kenyamanan perbankan Anda di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemudian bertransaksi dari penarikan tunai hingga pembelian harian Anda. Yang Anda butuhkan hanya kartu debit Citibank. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu bisnis.
Kebebasan finansial adalah sebuah perjalanan dan kami hadir agar perjalanan Anda menjadi lebih berarti. Kami akan sangat menjadi bagian untuk membantu mewujudkan impian Anda menjadi kenyataan. Di pembahasan 4 ini ada poin pertama, yaitu commercial banking solution. Kami mengerti betapa pentingnya efisiensi bagi pertumbuhan bisnis Anda. Kami menawarkan solusi bisnis yang akan disesuaikan dengan jenis dan skala bisnis Anda. Dalam commercial banking solution ini memiliki beberapa poin, yaitu A. Cash management. Kami memiliki berbagai solusi cash management untuk membantu Anda mengelola transaksi bisnis secara efektif dan efisien. Yang B. Trade and service. Jika Anda mencoba mengembangkan bisnis Anda di berbagai belahan dunia dengan kebutuhan ekspor dan impor yang signifikan, kami adalah pilihan yang tepat menjadi mitra bisnis yang diandalkan. Kemudian poin C, FX solution. Ada risiko baru dalam melakukan bisnis internasional, namun bersama kami Anda akan merasa tenang. Kami menyediakan ahli FX yang khusus ditujukan untuk kebutuhan Anda dengan keahlian serta pengalaman dalam bisnis global. Kemudian pembahasan yang kedua, pembahasan yang keempat, yaitu strategi manajemen Citibank. Kerangka dan strategi manajemen yaitu pertama, risiko operasional. Kerangka manajemen risiko operasional bertujuan untuk memastikan pengolahan risiko operasional dan ekspor yang ada di seluruh Citi di dalam pembangunan dan penyuguhan produk dan servis kepada nasabah. Kemudian kerangka manajemen risiko yaitu operasional. Poin pertama, mempromosikan pengelolaan risiko operasional yang lebih maju di Citibank dengan aktivitas-aktivitas antisipasi, mitigasi, dan pemulihan dengan tujuan untuk memastikan berkurangnya frekuensi dan tingkat keseriusan dari kejadian-kejadian risiko operasional secara proaktif. Poin kedua, mendirikan fondasi agar aktivitas di berbagai segmentasi dan risiko. Poin yang ketiga, sebagai pendukung terhadap praktik manajemen dan penilaian yang baik. Manajemen tetap bertanggung jawab dan memastikan semua aktivitas dan risiko operasional terkait dikelola dengan tepat. Dan poin keempat, yaitu memastikan kepatuhan Citibank terhadap peraturan-peraturan dari regulator termasuk standar modal Basel. Kemudian pembahasan yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi Citibank. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Citibank. Yang pertama yaitu bisnis kartu kredit flat. Citibank Indonesia mencatat sampai kuartal 3 2017 pertumbuhan bisnis kartu kredit flat. Meskipun begitu, Citibank mencatat nasabah bisnis kartu kredit masih cukup besar, yaitu mencapai 1 juta. Dan kemudian dari Bahtara Sianturi, CEO Citibank Indonesia bilang memang sampai pada tahun ini diproyeksi pertumbuhan kartu kredit tidak terlalu besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, kata Bahtara ketika ditemui. Menurut Bahtara, penurunannya daya beli berpengaruh kepada bisnis kartu kredit. Namun pengaruhnya secara tidak langsung, Bahtara bilang bisnis kartu kredit yang plat ini lebih karena faktor musiman. Kemudian saya memasuki daripada kesimpulan, yaitu
Melalui bisnis kami ini, Citibank Indonesia berkomitmen untuk membantu mengatasi berbagai tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini secara tegas tercantum dalam misi perusahaan kami yang merupakan aspirasi melanda sesi pengambilan keputusan kami setiap hari. Kebutuhan untuk bertindak semakin merasa mendesak pada tahun 2020 seiring berlangsungnya pandemi COVID-19 dan tuntutan global yang semakin lantang atas kesetaraan dan keberagaman. Saya rasa hanya sampai di sini rekaman video untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester 4 saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.